Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Andira Pradita dari Teknik Informatika kelas H. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang model infrastruktur jaringan. Pertama, apa itu infrastruktur jaringan? Nah, infrastruktur jaringan adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi jaringan yang memungkinkan terjadinya komunikasi data antar berbagai perangkat dalam jaringan. Nah, dengan adanya infrastruktur jaringan ini, proses bisnis dalam perusahaan dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien karena sudah terdapat perantara yang instan. Komponen utama infrastruktur jaringan ada tiga, yaitu hardware, software, dan media transmisi. Untuk hardware sendiri, contohnya seperti router, ini untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dan mengarahkan lalu lintas antar jaringan. Terus ada switch untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan seperti komputer, server, dan printer. Kemudian ada firewall untuk keamanan yang melindungi jaringan dari ancaman luar dan akses yang tidak diinginkan. Kemudian access point, yaitu perangkat untuk menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel. Kemudian media transmisi, ada kabel atau wire dan nirkabel wireless seperti gelombang radio, wifi, dan bluetooth. Jenis-jenis model infrastruktur jaringan. Nah, yang pertama ada local area network atau LAN. Nah, ini adalah jaringan kecil yang mencakup area terbatas seperti dalam gedung atau kampus. Terus dia menggunakan kabel Ethernet atau Wi-Fi. Contohnya, jaringan dalam kantor kecil atau rumah. Kemudian yang kedua ada Wide Area Network atau WAN. Ini menghubungkan jaringan LAN di lokasi yang berbeda, biasanya dengan jarak yang jauh. Terus dia ini menggunakan teknologi seperti Leased Line, MPLS, atau Internet. Contohnya, jaringan bank yang menghubungkan cabang di berbagai kota. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan yang mencakup area yang lebih luas dari LAN, biasanya dalam satu kota. Biasanya digunakan oleh pemerintah kota, perusahaan besar, atau penyedia layanan internet. Contohnya, jaringan yang menghubungkan kampus universitas dalam satu kota. Yang keempat ada data center network. Ini adalah infrastruktur jaringan yang mendukung operasi pusat data, menggunakan server penyimpanan data dan perangkat jaringan yang sangat andal. Contohnya, Google Cloud dan AWS. Kemudian ada topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bintang atau star topology, di mana setiap perangkat terhubung ke perangkat pusat. Kemudian yang kedua ada topologi cincin atau ring topology, di mana perangkat dihubungkan secara melingkar. Kemudian topologi jala atau mesh topology, di mana setiap perangkat ini terhubung langsung ke perangkat lainnya, umumnya digunakan dalam jaringan WAN dan data center. Kemudian ada topologi bus, di mana semua perangkat terhubung ke satu jalur komunikasi utama, biasanya lebih sederhana, tapi memiliki keterbatasan skalabilitas. OSI dan TCP/IP. Mengutip dari laman Trifusi, OSI mendefinisikan bagaimana aplikasi dapat berkomunikasi melalui jaringan. Sebaliknya, TCP/IP banyak digunakan untuk membangun hubungan dan interaksi jaringan. Protokol TCP/IP menetapkan standar di mana internet dibuat, sedangkan model OSI memberikan pedoman tentang bagaimana komunikasi harus dilakukan. Model OSI Open System Interconnection sendiri, dia memiliki model 7 lapis yang menjadi standar komunikasi jaringan. Setiap lapisan bertanggung jawab pada fungsi spesifik seperti transportasi, sesi, presentasi, dan aplikasi. Model TCP/IP digunakan secara luas untuk komunikasi internet, terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu network, interface, internet, transport, dan application. Kesimpulannya, memilih model infrastruktur jaringan yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan, skala, dan tujuan organisasi. Dengan memahami komponen dan model infrastruktur jaringan, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja jaringan, meningkatkan skalabilitas, serta memastikan keamanan dan efisiensi operasional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.